Hai SpongeBob lovers. Setelah sebulan gak upload, akhirnya hari ini SpongeBob hadir lagi untuk kalian di tahun yang baru, dengan semangat baru, video-video baru, dan narator yang baru. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga like, komen, dan share setiap videonya supaya semakin banyak orang yang terhibur. Gak usah berlama-lama lagi, SpongeBob udah siap menemani kalian. Cave Dwelling Sponge atau Sponge Penghuni Gua ditulis oleh Mr. Lawrence untuk episode 216A season 11 serial TV SpongeBob SquarePants. Episode bermula dengan SpongeBob dan Patrick yang melakukan hiking di pagi hari. Kemudian, mereka masuk ke sebuah gua es dan terpukau dengan keindahan gua itu. Patrick menemukan sebuah dinding es besar di belakangnya yang memantulkan bayangan bagaikan cermin. Patrick yang takjub melihat itu langsung menjilat dinding es itu. Melihat tindakan Patrick, SpongeBob langsung panik dan melarangnya. Namun sudah terlambat, lidah Patrick sudah terlanjur menempel di dinding es. Makanya Patrick jadi panik. SpongeBob mendekatinya untuk menenangkannya. Nah, sebelum lanjut nih, aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian melihat keanehan gak sih di gambar ini? Coba perhatiin deh matanya SpongeBob. Kok arah mata aslinya sama dengan bayangannya ya, ke kiri? Bukannya harusnya bayangan itu terbalik ya? Tapi ya udahlah ya, nggak penting. Oke lanjut. Muncul ide brilian dari SpongeBob. Dia ambil minuman coklat panas lalu disiram ke lidah Patrick. Iya sih, lidahnya lepas. Tapi kan kasihan Patrick kepanasan. Karena lidahnya kepanasan, Patrick pukul-pukul lidahnya sendiri pakai batu. Terus pingsan deh. Aduh, Patrick. Saking panasnya coklat itu, dinding es tadi ikut meleleh. Dan seorang sponsor purba yang selama ini terperangkap dan membeku di situ jadi terbebas. Tapi, SpongeBob dan Patrick gak menyadarinya. Karena Patrick pingsan, SpongeBob memutuskan untuk pulang aja. Ia mengambil sepatunya dari tas dan memakainya, lalu menarik lidah Patrick untuk pulang sampai ke rumah. Sponge purba tadi heran dan suka dengan suara sepatu SpongeBob yang berdecit. Diam-diam dia masuk ke tas SpongeBob dan ikut sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, SpongeBob menggantung tasnya dan pergi mandi. Sponge purba tadi keluar dari tas, mengikuti SpongeBob ke kamar mandi lalu naik ke wastafel. Selesai mandi, SpongeBob ngaca di wastafel. Lucunya, dia nggak sadar bahwa yang dia lihat itu bukan bayangannya. Lalu SpongeBob pakai baju untuk pergi kerja ke Krusty Krab dan Sponge purba tadi ngikutin. Masalah pun dimulai. Sponge purba itu merusak mesin baju, dinding rumah, kotak pos di jalan, pagar rumah orang, patung ikan, dan memukul Squidward. Di dapur, SpongeBob nyalain blender. Sponge purba ketakutan, lalu naik ke palang gantungan panci. Sampai sini, SpongeBob masih nggak sadar akan kehadiran Sponge purba itu. Tuan Krab manggil SpongeBob keluar dari dapur. Ternyata, di luar banyak orang yang udah nuduh SpongeBob. Ivy bilang kotak posnya dirusak SpongeBob. Evelyn bilang patung ikannya. Kara bilang pagar rumahnya. SpongeBob pun dibawa ke penjara. Dan Tuan Krab menyusul untuk jenguk. Squidward diberi tanggung jawab memasak dan menjaga Krusty Krab. Masalah pun berlanjut. Sponge purba mengacaukan dapur, merusak botol saus, merusak kapal Frankie, memasak Krabby Patty tapi isinya besi, mengamuk di jalanan, dan mementum kepala Perch Perkins. Scene berlanjut ke malam hari. Tuan Krab dan SpongeBob sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba, Sponge purba yang mendengar dicitan sepatu SpongeBob langsung menerobos masuk ke penjara lalu mengamuk. Disinilah SpongeBob baru sadar akan kehadiran Sponge purba. Dan Perch Perkins memberitakan kesalahpahaman yang terjadi kepada warga kota Bikini Bottom. Scene berlanjut ke balai kota. Sponge purba mengamuk di atap gedung. SpongeBob datang dan melompat ke atap untuk menenangkan Sponge purba. Mereka pun saling berkenalan. Ternyata nama Sponge purba itu adalah Spongy. SpongeBob meminta Spongy turun, tapi dia nggak mau. SpongeBob akhirnya menyerah dan meninggalkannya. Tapi, sepatu SpongeBob yang berdecit kembali menarik perhatian Spongy.
SpongeBob pun menyadari bahwa Spongy suka sepatu berdejitnya. SpongeBob mengajak Spongy menari. Selesai menari, Spongy mengambil paksa sepatu SpongeBob dan berusaha memakainya. Tapi nggak bisa. Apa daya, kaki Spongy gede banget. Karena itu, Spongy ngamuk lagi, menghentak-hentakan kaki, lalu runtuhlah gedung balai kota. Polisi mendatangi SpongeBob dan Spongy. SpongeBob mohon supaya Spongy nggak dipenjarakan. Polisi menjawab bahwa Spongy memang nggak akan dipenjarakan, karena gedung itu memang akan runtuh pada minggu depan. SpongeBob senang mendengarnya. Film berakhir dengan Spongy yang bahagia mengenakan sepatu SpongeBob di tangan, kemudian mementung kepala Perchbird. Oke, jadi begitulah alur cerita episode Cave Dwelling Sponge. Silahkan tulis kritik, saran, request, dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya untuk nonton video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.